Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Kanita Saputri dari kelas C dengan NIM akhir 106. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai peran dokter hewan dalam asuhan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal atau disingkat sebagai ASUH demi kesehatan masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa pangan di Indonesia ini masih menjadi masalah yang krusial. Kondisi pangan di Indonesia sendiri menurut Badan Pangan Nasional tahun 2025 menunjukkan bahwa 84,24% wilayah sudah masuk ke kategori tahan pangan. Namun, masih ada 15,76% wilayah yang masih rentan terhadap kerawanan pangan. Masih banyak terjadi kontaminasi mikroba, lalu juga penggunaan bahan kimia yang berbahaya, serta praktik pemotongan dan pengolahan bahan pangan asal hewan yang tidak higienis. Kita bisa lihat bahwa di Indonesia masih terjadi beberapa kasus yang berhubungan dengan pangan asal hewan, seperti penarikan daging beku impor yang diduga terkontaminasi berbagai hal, seperti logam di dalam daging giling, atau diduga udang beku dari Indonesia terkontaminasi oleh radioisotop cesium 137. Dan beberapa kasus lainnya yang kita bisa baca di berbagai berita. Nah, lalu bagaimana kita menghadapi masalah tersebut? Sebenarnya di Indonesia sendiri kita sudah mengenal dengan konsep yang diberi nama ASUH, aman, sehat, utuh, dan halal, yang dimana ini merupakan konsep yang diberikan untuk meningkatkan kualitas dari pangan asal hewan. Aman berarti pangan asal hewan bebas dari kontaminasi maupun bibit penyakit yang dapat membahayakan. Sehat berarti pangan asal hewan memiliki gizi yang bermanfaat bagi tubuh kita. Utuh berarti pangan asal hewan utuh tanpa campuran bahan lain yang berbahaya. Dan halal, seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini mayoritas merupakan umat muslim, sehingga sertifikasi halal ini sangatlah penting. Lalu, bagaimana peran dokter hewan agar dapat ikut berkontribusi dalam produksi pangan asal hewan agar berkualitas dan sesuai dengan standar ASUH, yang dimana konsep ASUH ini sendiri juga dapat kita kaitkan dengan konsep One Health yang sudah sering kita dengar, dimana terdapat hubungan antara kesehatan manusia, hewan, serta lingkungan yang ada di sekitarnya. Pastinya ada banyak sekali cara yang dapat dilakukan seorang dokter hewan untuk mengambil peran dalam produksi pangan asal hewan agar baik dan berkualitas. Namun, kita dapat mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu dengan pemenuhan kandungan gizi pada hewan ternak. Yang dimana pemenuhan nutrisi serta gizi yang baik bagi hewan ternak nantinya pasti akan berpengaruh terhadap produk yang akan dihasilkan, seperti susu, daging, dan produk lainnya. Dokter hewan juga harus dapat mendiagnosa, mencegah, serta memberikan terapi penyakit pada hewan-hewan yang memiliki penyakit pada proses pencernaannya, yang pastinya dapat sangat mengganggu pencernaan serta penyerapan nutrisi oleh hewan ternak tersebut. Karena masih kerap ditemukan juga penyakit-penyakit yang dapat mengganggu proses saluran pencernaan dalam hewan ternak, seperti koksidiosis, necrotic enteritis, dan infeksi parasit pada saluran pencernaan. Selain dalam pemenuhan gizi pada hewan ternak, seorang dokter hewan dalam hal pemulihan hewan juga dapat ikut berkontribusi dalam menjaga kualitas bibit unggul. Seorang dokter hewan dapat memberikan sebuah edukasi maupun pelatihan bagi para peternak mengenai praktik reproduksi modern, penggunaan teknologi, serta pengelolaan reproduksi yang sehat dan juga efektif, sehingga para peternak dapat menghasilkan bibit unggul secara mandiri dan berkelanjutan. Tidak hanya edukasi kepada para peternak maupun produsen, dokter hewan juga dapat melakukan sebuah penyuluhan maupun sosialisasi kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga masyarakat juga dapat pintar dalam memilih
pangan asal hewan yang berkualitas dan baik. Dan seperti yang kita ketahui bahwa di era modern ini, semua orang pasti menggunakan yang namanya sosial media. Sehingga dokter hewan juga dapat melakukan sosialisasi melalui media sosial untuk memberikan atau mengedukasi masyarakat mengenai konsep One Health maupun asuh itu sendiri, sehingga masyarakat juga dapat mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari sosial media. Dan yang paling terakhir, yang dimana menurut saya ini sangat-sangat penting, adalah sebuah pengawasan. Seorang dokter hewan harus ikut berperan aktif dalam pengawasan di lapangan, sehingga dapat menjamin bahwa setiap tahapan produksi sesuai dengan standar asuh. Selain itu, sebuah sertifikasi dari dokter hewan juga sangat penting bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menumbuhkan rasa kepercayaan mereka terhadap apa yang mereka konsumsi. Dokter hewan dapat melakukan pengecekan kesehatan hewan secara antemortem dan postmortem. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seorang dokter hewan merupakan ujung tombak dalam upaya membangun ketahanan pangan nasional yang kuat serta berkelanjutan, yang pastinya sangat penting untuk menjamin kesehatan serta kesejahteraan masyarakat luas. Sekian dari apa yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.